Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviani, NIM 080513820259 dari kelas B Ilmu Kelautan Angkatan 2020. Baiklah, di video saya kali ini saya akan menyelesaikan tugas saya sebagai praktikum dasar-dasar akustik. Nah, di video saya kali ini saya akan menjelaskan materi yang telah dijelaskan kemarin, yaitu profil kecepatan suara di laut. Tujuan dari kita mempelajari materinya pasti. Nah, untuk tujuan dari mempelajari materi ini adalah kita sebagai manusia dapat menggambarkan profil kecepatan suara dalam laut berdasarkan variasi temperatur, salinitas, dan kedalamannya. Nah, selanjutnya untuk profil kecepatan suara di laut itu apa sih? Kita next ya. Nah, untuk kecepatan suara itu sendiri merupakan faktor yang sangat penting dalam survei akustik, terutama survei bathymetri. Telah dijelaskan kemarin ini untuk kecepatan suara itu faktor yang sangat penting dalam survei akustik, terutama di survei bathymetri. Nah, hal ini disebabkan karena kecepatan suara dalam air memiliki nilai yang tidak selalu sama. Berarti penyebab utamanya itu nilai air yang di dalam laut itu memiliki nilai yang tidak sama, sehingga terjadilah itu yang menyebabkan faktor dari kecepatan suara ini untuk setiap wilayah, sehingga langkah awal untuk melakukan pemetaan laut atau marine mapping adalah melakukan perhitungan terhadap kecepatan suara di wilayah tersebut. Nah, selanjutnya itu pengambilan data kecepatan suara dapat dilakukan menggunakan conductivity temperature and depth atau disingkat CTD ataupun sound velocity profile SVP. Selanjutnya, adapun profil kecepatan suara itu menunjukkan variasi kecepatan suara terhadap kedalaman atau kecepatan suara sebagai fungsi kedalaman. Nah, di sini kecepatan suara itu dapat menunjukkan variasi kecepatan suara terhadap kedalaman atau kecepatan suara itu sendiri berfungsi sebagai fungsi dari kedalaman itu sendiri. Nah, di laut dalam, profil kecepatan suara itu didapatkan berdasarkan hasil pengamatan. Nah, baik itu pengamatan melalui pengukuran dari parameter temperatur, salinitas, maupun kedalaman. Jadi, di laut dalam itu profil kecepatan suaranya itu kita dapatkan berdasarkan hasil dari pengamatan kita. Jika kita ingin mengetahui kecepatan suara di dalam laut, maka kita harus mengukurnya, baik itu dari parameter temperaturnya, salinitas, dan kedalamannya, seperti yang ada di layar ini. Selanjutnya, nah, kecepatan suara itu dapat kita bagi menjadi beberapa lapisan sesuai dengan karakteristik lapisan perairan yang berbeda-beda. Nah, lapisan yang atas itu, lapisan atas perairan yang bagian permukaannya itu bagian atas itu biasanya disebut mixed layer atau isothermal. Nah, selanjutnya di bawah atau di tengah dari isothermal itu adalah seasonal thermocline yang ditunjukkan oleh negatif thermal gradient. Selanjutnya lagi itu yang di bawah seasonal thermocline itu ada main thermocline, di mana main thermocline ini lapisan yang lebih dalam dari seasonal thermocline ini. Dan di bawah main thermocline itu ada deep isothermal layer, hingga mencapai dasar laut yang memiliki temperatur relatif konstan. Nah, yang deep isothermal layer ini merupakan lapisan paling dalam
di mana lapisannya itu tidak terdapat sinar matahari karena saking dalamnya cahaya matahari tidak dapat tembus ke dalam perairan tersebut, sehingga deep isothermal layer ini merupakan lapisan yang dalam dan gelap. Selanjutnya, nah ini ada contoh dari kecepatan profil kecepatan suara di laut. Nah, di sini kan ada seasonal thermal, surface layer, main thermocline, deep sound channel, dan deep isothermal layer. Nah, di sini kan yang terakhir itu saya tunjuk ini deep isothermal layer. Nah, di sini deep isothermal layer ini atau disebut deep ocean itu merupakan lapisan yang paling dalam yang seperti saya sebut tadi. Nah, kedalamannya itu mencapai 1000 meter. Perubahan suhunya itu tidak terlalu besar karena kecepatan suaranya itu tergantung dari tekanannya. Nah, untuk thermocline ini merupakan lapisan yang masih terdapat cahaya sinar matahari karena lapisan thermocline ini merupakan lapisan tengah setelah di bawah lapisan isothermal layer. Nah, di lapisan thermocline ini sedikit masih mendapatkan cahaya maksudnya, karena dia itu masih berada di antara lapisan isothermal layer sama deep isothermal layer. Dia tuh di tengah-tengah. Nah, untuk isothermal layer itu lapisan yang paling atas itu kedalamannya itu mencapai 200 meter. Untuk kecepatan suaranya itu 200 meter. Nah, di sini itu dia itu masih bisa ditembus oleh cahaya matahari karena ini lapisan maksudnya isothermal layer. Apa tuh lapisan yang paling atas dan masih dapat ditembus oleh cahaya matahari sehingga lapisan itu lapisan terang. Nah, yang thermocline ini lapisan yang sedikit gelap karena cahaya mataharinya tidak dapat menembus lebih banyak cahaya matahari karena sudah sedikit dalam lapisannya. Untuk yang deep isothermal layer tadi itu yang tidak dapat cahaya matahari karena kedalamannya itu sudah dalam. Nah, di sini kan sudah ada untuk deep sound atau channel apa ini. Nah, yang ini kan kedalamannya 1000 meter. Nah, untuk deep isothermal layer ini, nah lebih sampai ke bawah kan itu kedalamannya, jadi tidak dapat cahaya matahari. Selanjutnya itu langsung saja kita masuk ke rumus perhitungan McKenzie-nya. Di sini saya akan menuliskan terlebih dahulu rumusnya. C sama dengan 1448,96 ditambah 4,591 T. Selanjutnya dikurang 0,05304 dikali T kuadrat. Selanjutnya ditambah 2,374 dikali 10 min 4. Selanjutnya lagi itu dikali T. T pangkat 3 ditambah 1,34 dikali S kurang 35 plus ditambah lagi 0,00163
D dikali D. Ditambah lagi dengan 1,675 dikali 10 pangkat min 7 dikali D kuadrat dikurang 0,01025 dikali T. Selanjutnya dikurang selanjutnya dikali S min 35 dan dikurang dengan 7,139 dikali 10 pangkat min 13 dikali T kali Z, maksudnya D pangkat 3. Nah, ini rumusnya. Nah, untuk keterangan rumusnya itu sendiri, di mana untuk T-nya itu temperatur, S-nya itu salinitas, dan D-nya itu kedalaman. Nah, untuk temperaturnya saya ambil yang dari modul itu 9,72 dan salinitasnya itu 35,23. Kedalamannya itu 500. Nah, selanjutnya kita tinggal masukin aja. Di mana yang ada T ini kita masukkan T ini 9,7. Dan yang T ini T kuadrat masukkan juga 9,72 kuadrat. Begitupun yang T pangkat 3. Nah, T pangkat 3-nya itu kita masukkan juga 9,72 pangkat 3. Dan yang S ini kita ganti dengan 35,23. Dan yang D-nya ini kedalamannya itu ganti dengan 500. Kita tinggal memasukkan angka-angka yang dari temperatur yang kita ambil dari modul. Kita pilih mau berapa. Saya mengambil 9,72 dan salinitasnya 35,23. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. 148,96 ditambah 4,591 dikali temperaturnya tadi 9,72, selanjutnya dikurang 0,05304 dikali temperatur pangkat 2, di mana temperaturnya 9,72 kuadrat. Selanjutnya ditambah 2,374 dikali 10 pangkat min 4 dikali temperatur pangkat 3. Nah, temperaturnya tadi 9,72 pangkat 3. Selanjutnya ditambah 1,34 dikali S-nya tadi salinitasnya 35,23 dikurang 35. Ditambah lagi 0,0163, D-nya kedalamannya itu tadi 500, kita masukkan saja, ganti, ditambah lagi 1,675 dikali 10 pangkat min 7 dikali dengan kedalamannya itu 500 kuadrat.
Selanjutnya dikurang 0,01025 dikali dengan T, di mana T tadi temperaturnya 9,72. Selanjutnya dikali lagi dengan S, salinitasnya itu 35,23 dikurang 35. Nah, lanjut dikurang 7,139 dikali 10 pangkat min 13 dikali lagi dengan T-nya itu tadi temperatur 9,72 dan dikali dengan kedalaman 500 pangkat 3. Nah, di sini sudah kita masukkan semua angka-angkanya, tinggal kita menjumlahkan saja ini semuanya. Apabila sudah kita rubah dari D, T, dan S-nya, di sini tinggal kita sama dengan dan jumlahkan hasilnya. Nah, untuk hasilnya itu tadi saya telah mendapatkan 1513,076 meter per sekon. Rumus Mackenzie, Leroy, ataupun Medwin itu sama. Maksudnya bukan sama, tapi angka-angkanya itu berbeda, cuman T sama S dan D-nya itu sama saja. Baik itu T-nya itu temperatur, S-nya salinitas, dan D-nya itu kedalaman. Kita tinggal memasukkan angka-angka dari T itu, T-nya ini saja. Jadi merubah T-nya menjadi angka yang kita dapatkan dari soal maupun dari latihan. Baiklah, ini mungkin untuk perhitungannya saya cukupkan. Selanjutnya saya akan ke grafiknya. Saya akan share screen lagi. Nah, di sini hasil dari grafik yang ada di modul yang telah diberikan pada pertemuan kemarin, ini hasilnya setelah dibuat suatu grafik. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada yang kurang dan salah, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.